فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Teman-teman, yang lalu kita membahas tentang ayat pertama, wa'budullaha, ayat pertama dalam bab ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, kesesuaian ayat dengan bab apa? Hendak ya Tariq. Kok didatangkan ayat ini? Baik, kesesuaian disebutkannya ayat ini pada awal pertama kali kita bertauhid. Untuk apa? Untuk menunjukkan hikmah yang para jin dan manusia semua diciptakan untuk apa? Yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan ayat ini untuk apa? Untuk menjelaskan hikmah kita semua diciptakan. Kemudian ayat yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Makna ayat ini bagaimana? Indaka Ilhan. Baik, penegasan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul pada setiap umat kecuali untuk menyeru agar mereka beribadah pada Allah dan menjauhi taghut. Ibadah itu sendiri apa? Nama al-ibadah secara bahasa ikhwanifillah yaitu az-zul wal inqiyad. Az-zul wal inqiyad yaitu penghinaan diri dan ketundukan. Makanya ibadah itu harus terkumpul dua pokok ini, yaitu ghayatul hubbi bi ghayatid dhulli wal khudu'. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu harus ada puncak kecintaan dan puncak penghinaan diri serta ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru dikatakan betul seorang beribadah. Dan secara syar'i ibadah itu mencakup semua perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhai. Sebagaimana pengertian yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal al-batinah wal zahirah. Itu suatu penamaan yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan ridhai.
baik berupa perkataan maupun amalan-amalan yang batin maupun yang zahir. Inilah ibadah yang dimaksudkan secara syar'i. Dan dalam mewujudkan peribadatan ini, akhwani fillah, kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran, bukan pun As-Sunnah, dituntut untuk ibadah itu ikhlas. Yang hakikat keikhlasan adalah memurnikan niat ibadah itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari semua cabang-cabang kesyirikan. Nah, sebagaimana ditegaskan oleh Hafidz Al-Hakami bahwasanya hakikat asyirk yaitu tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk. Tasfiyatul amal yaitu memurnikan amalan bisalihin niyyah dengan niatan yang benar an jami'i syawa'ibis syirk. Pengertian ikhlas. Nah, pengertian ikhlas. Baik. Nah, pengertian ikhlas yaitu tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibis syirk. Memurnikan amalan dengan niatan-niatan yang bagus dari semua cabang-cabang kesyirikan, yaitu maksudnya amalan itu dibersihkan dari semua cabang-cabang kesyirikan dengan kita mewujudkan niatan yang baik padanya. Taib. Pada ayat yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat ini menunjukkan bahwasanya mesti dalam mewujudkan hikmah kita diciptakan, akhwani fillah, untuk tergabung padanya dua hal, yaitu menetapkan peribadatan hanya untuk Allah saja dan meniadakan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ada itsbat, ada nafi. Dan inilah makna tauhid. Sebagaimana la ilaha illallah terkandung padanya peniadaan semua sesembahan yang hak, kemudian illallah penetapan bahwasanya yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ayat ini terkandung padanya penjelasan selain untuk menegaskan bahwasanya Allah mengutus para rasul untuk menyeru mereka agar beribadah pada Allah dan menjauhi para taghut, juga ayat ini terkandung padanya penjelasan makna la ilaha illallah. Penjelasan makna tauhid, bahwasanya tauhid tidak hanya yang penting beribadah pada Allah. Tapi apa? Dikatakan tauhid ketika dia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sekutu-sekutu, meninggalkan semua bentuk-bentuk kesyirikan. Yang diungkapkan di sini dengan wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Lalu apa yang dimaksud dengan taghut? Kata taghut secara bahasa diambil dari at-tughyan, yaitu maknanya melampaui batas. Ini makna taghut secara bahasa. Apa tadi, Hanafi?
Diambil dari kata apa? At-tughyan maknanya melampaui batas. Taib sebagaimana dalam ayat inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Taib, yaitu ketika air sudah melampaui batasannya, yaitu terjadi banjir besar, maka hamalnakum fil jariyah, kami bawa kalian di dalam kapal yang telah dibuat. Dan tentang makna taghut banyak perkataan dari para salaf menyebutkan tentang apa? Tentang apa itu taghut. Dan kesimpulannya apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau setelah menyebutkan penafsiran-penafsiran para salaf tentang taghut. Kata beliau, was-shawabu minal qawli indi fit taghut annahu kullu dhi tughyanin 'ala Allah fa'ubida min dunih. Kata Imam Ibnu Jarir, dan yang benar dari pendapat-pendapat ini di sisiku tentang makna taghut, yaitu bahwasanya taghut kullu dhi tughyanin 'ala Allah fa'ubida min dunih, semua yang melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diibadahi selain Allah. Berarti makna mudahnya berarti apa? Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itulah apa? Umar, istilahnya taghut. Nah, imma biqahrin minhu liman abadah wa imma bita'atin mimman abadahu lah. Nah, yang jenis-jenis dari sini banyak. Kemungkinannya dengan memaksa, ada paksaan untuk orang yang beribadah kepadanya seperti Fir'aun, memaksa kaumnya untuk beribadah kepadanya. Wa imma bi ta'atin mimman abadahu lah, kemungkinannya dengan apa? Mentaati juga, dengan ketaatan mutlak kepada orang yang dia ibadahi. Wa insanan kana dzalikal ma'bud aw syaitanan aw wathanan aw sanaman aw kainan ma kana min syai'. Sama saja apakah taghut itu berupa manusia, yang diibadahi itu berupa manusia atau syaitan atau berhala atau apa saja, selama dia itu apa? Melampaui batas, dengan apa? Diserahkan peribadatan kepadanya, maka disebut dengan taghut. Nah, dari ungkapan ini kemudian diringkas dengan ungkapan yang sangat bagus oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim akhwanifillah tentang makna taghut, dan ini yang dihafal. Tentang makna taghut yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau bahwasanya taghut kullu ma tajawazal 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', yaitu segala sesuatu yang hamba itu melampaui batasan padanya, baik itu berupa sesuatu yang diibadahi melampaui batas. Kenapa? Karena hakikatnya manusia tidak pantas diibadahi, atau berhala atau malaikat atau syaitan apalagi. Au matbu'in, melampaui batas dari sisi apa? Diikutinya, diikuti melampaui batas dengan semua apa yang dilakukannya diikuti, tidak peduli apakah benar atau salah. Au muta', atau melampaui batas yang berupa apa? Ditaatinya dia secara mutlak, diberikan kepadanya ketaatan secara mutlak. Nah,
Inilah hakikat tauhid, yaitu segala sesuatu yang hamba itu melampaui batasan padanya, baik berupa sesuatu yang diibadahi atau diikuti atau ditaati. Nah, taib. Dan dari sini afanifillah, dari makna tersebut, nah, yang beribadah itu juga bisa dikatakan tauhid. Kenapa? Karena dia telah melampaui batasannya sebagai hamba. Harusnya hamba itu beribadah hanya kepada Allah, tapi malah dia beribadah kepada selain Allah. Jelas dia melakukan perbuatan melampaui batas. Sedangkan ma'bud yang diibadahi, dia dikategorikan tauhid dengan persyaratan jika dia ridha dengan peribadatan yang diberikan kepadanya. Adapun apabila dia membenci dan berlepas diri dari peribadatan yang diserahkan kepadanya, sebagaimana berlepas dirinya Isa bin Maryam atas peribadatan orang-orang Nasara kepadanya, maka tidak dikatakan tauhid. Nah, demikian pula para nabi-nabi yang lain atau orang-orang saleh yang diibadahi selain Allah, yang mereka tidak ridha, maka tidak dikatakan apa? Tauhid. Taib. Ini sekilas tentang tauhid. Dan dari ayat ini kita mengambil faidah bahwasanya tauhid itu merupakan inti dakwah para rasul. Kemudian yang kedua, penegasan bahwasanya untuk bisa betul-betul mewujudkan ibadah yang benar, tidak akan mungkin kecuali dengan kufur kepada semua sesembahan selain Allah. Kalau kita mau ibadah benar, harus apa? Abdullah Hafid, mengkufuri semua apa? Semua perkara yang diibadahi selain Allah. Nah, taib. Kita masuk pada ayat yang ketiga. Wa qauluhu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan ayat ini, akhwan. Allah katakan wa qadha rabbuka. Makna wa qadha adalah amara wa awsa. Allah memerintahkan atau Allah berwasiat kepadamu wahai Nabi, alla ta'budu illa iyyahu, agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Kepada siapa yang dimaksud ini? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dalam ayat ini jelas, akhwan, menunjukkan tentang wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan itu disebutkan dalam perintah yang pertama kali dalam ayat. Dan di sini juga ada nafi dan isbat, alla ta'budu illa iyyah. Yang ini mengisyaratkan tentang apa? Makna dari apa? Indak ya Ukasha. Pada alla ta'budu illa iyyah, ini mengisyaratkan tentang makna apa? Pada yang terkandung nafi dan isbat. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Naam,
bahwasanya kalimah la ilaha illallah yang diinginkan ya menetapkan atau meniadakan semua sesembahan selain Allah yang hak, hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Ditempatkannya perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tingginya kedudukan birrul walidain. Dan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala gandengkan hal ini. Setelah perintah untuk memenuhi hak Allah, perintah untuk memenuhi hak orang tua setelahnya. Dan di sini dijelaskan terkait bagaimana ihsan kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kapan saja sampai di sisimu masa tua salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, mereka telah mengalami kerentaan, mengalami ketuaan, dan mereka berada indaka di sisimu, maka fala taqul lahumā uff, maka jangan kalian katakan kepadanya ungkapan uff. Hus mudahnya, yaitu ungkapan hardikan yang paling ringan. Wala tanharhuma, dan jangan kamu bentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Wa khfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Nah, di sini diungkapkan dengan apa? Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Maksudnya adalah untuk seorang tawadhu, tunduk, merendahkan dirinya kepada kedua orang tua karena rasa kasih sayang terhadap keduanya, tidak bentak-bentak, tidak bersikap galak, kasar kepada kedua orang tua. Tapi tawadhu terhadap keduanya walaupun dia memiliki harta yang banyak. Kemudian diperintahkan untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakanlah wahai Rabb kami, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi saya ketika kecil. Tayyib. Nah, inti disebutkannya ayat ini dalam pembahasan kitab Tauhid, untuk menunjukkan tentang apa? Wajibnya mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Bahkan disebutkan dalam kewajiban yang diperintahkan pertama kali. Ayat yang keempat, wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan kata syai'a, nakirah dalam konteks pelarangan, nakirah fi siyaqin nahi. Bentuk nakirah datang dalam konteks pelarangan, memiliki makna umum apapun itu. Manusia, jin, malaikat, para nabi, apapun itu. Kalian apa? Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena syai'an sifatnya umum. Tidak ada pengecualian di mana ada sesuatu hal yang bisa dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Nah, dalam ayat ini kesesuaiannya dengan kitab Tauhid Al-Khanifillah
yaitu bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan untuk mengkufuri semua sesembahan selain Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Perintah untuk mengikhlaskan ibadah, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah. Naam. Dan ini jelas. Baik. Ayat berikutnya yang terakhir yang disebutkan pada bab ini, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Qul, ini yang diperintah Nabi kita Muhammad, katakanlah wahai Nabi, ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah kalian, aku akan bacakan perkara-perkara yang Rabb kalian telah mengharamkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu agar kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Baik. Di sini peringatan pertama kali yang disebutkan adalah apa? Memperingatkan manusia dari kesyirikan dengan semua bentuk-bentuknya. Alla tusyriku bihi syai'a. Menunjukkan bahwasanya tauhid tidak akan bisa tegak, ikhwan, kalau tidak menjauhi syirik. Nah, seorang dikatakan muwahhid ketika mengisahkan ibadah atau ketika mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan apa? Dan menjauhi kesyirikan. Kalau hanya beribadah tak untuk Allah tapi kesyirikan masih dia lakukan, ini tidak dikatakan muwahhid. Kedua-duanya harus ada. Kemudian setelahnya, nah, perintah-perintah yang lain yaitu wabil walidaini ihsana, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian min imlaq, dikarenakan kefakiran. Pada ayat ini, ikhwan, dengan lafaz apa? Min imlaq. Kalau dalam ayat di surat Al-Isra, khasyata imlaq, karena takut kefakiran. Bedanya apa? Untuk ayat di surat Al-An'am ini, orang tua memang sudah kondisi fakir. Orang tua sudah kondisi fakir. Maka Allah larang, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian membunuh anak-anak kalian dikarenakan kefakiran. Nah, ketika memang kedua orang tua asalnya sudah fakir, maka Allah kedepankan penyebutan bahwasanya Allah memberi rizki mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan khawatir tentang kefakiran ini sehingga menyebabkan kalian membunuh anak-anak kalian. Kami akan memberikan rizki kepada kalian dan juga kepada mereka. Nah, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala yakinkan hambanya tentang perkara rizki yang gara-gara perkara ini banyak mereka-mereka yang rela untuk membunuh anaknya. Sebagiannya karena memang kefakiran yang sudah ada sehingga ada ingin bertambah beban beratnya. Nah, kemudian yang lainnya karena khawatir menjadi fakir ketika memiliki anak yang banyak. Sebagaimana dalam ayat di surat Al-Isra, khasyata imlaq, maka Allah katakan setelahnya, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Perhatikan kalian, pahami makna ayat-ayat ini secara global ya, sehingga bisa menerjemahkannya nanti dan memahamkan kepada orang maknanya. Wala taqrabul fawahish, jangan kalian mendekati perbuatan fahisyah, perbuatan keji, yaitu kemaksiatan yang sangat jelas kekejiannya, di mana orang yang fitrahnya masih selamat, ikhwan, mesti membencinya. Fahisyah seperti zina, kemudian apa? Perbuatan luti,
Nah, homoseksual, LGBT dan seterusnya, ini fawahish yang sangat jelas, perbuatan fahisha. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Perhatikan kata wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Nah, dan larangan ini wala taqrabu, jangan kalian mendekati, ini lebih tandas daripada sekedar jangan kalian melakukan. Kenapa? Karena larangan dari mendekati terkandung padanya larangan dari melakukannya, sekaligus larangan dari menempuh sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepadanya. Taib. Apa tadi makna fawahish, Abdullah? Nah, perbuatan-perbuatan keji, yaitu kemaksiatan yang sangat jelas kekejiannya, yang menjijikkan. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Dan asal membunuh jiwa itu haram, dikecualikan darinya perkara-perkara yang memang hak. Untuk apa? Seseorang dibunuh. Makanya dikatakan di sini illa bil haq, kecuali dengan hak. Pembunuhan yang hak yaitu diantaranya yang terkumpul dalam hadis. Hadis siapa indak? Iqbal masih ingat? La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. La halal pembunuhan, akhwan. La halal darah ditumpahkan kecuali apa? Kecuali salah satu dari 3 hal. Hadis siapa ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa saja mereka itu? Al-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi berzina. Nah, sehingga apa? Dia dihukum rajam. Dihukum rajam, ditumpahkan darahnya, dilempari batu sampai mati. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, maksudnya qisas, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Kemudian yang ketiga, at-tariku lid-dinihi al-mufariq lil jamaah, yaitu orang yang murtad. Taib, orang yang murtad atau orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Maka mereka mereka berhak untuk ditumpahkan darahnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu Allah wasiatkan dengannya agar kalian memahami. Qala wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling bagusnya sampai mereka balik. Perhatikan illa billati hiya ahsan. Ini menunjukkan pengecualian bolehnya seseorang mendekati harta anak yatim ketika dia bisa memperlakukan harta itu dengan cara yang paling bagusnya. Seperti misalnya mengolah harta anak yatim sehingga bisa berkembang, berkembang, tidak sia-sia harta tersebut, dibisniskan sehingga mendapatkan keuntungan yang kemudian nanti keuntungan itu untuk anak yatim tersebut. Atau mengelola harta anak yatim untuk kehidupan mereka sehingga tidak cepat habis sampai mereka balik. Wala taqrabu malal yatim. Dan di antara hal yang sangat penting untuk diingat bahwasanya khitab ini, ikhwan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Masuk di sana juga para ibu. Para ibu yang mereka ditinggal mati suaminya, kemudian meninggalkan anak-anak kecil yang belum balik. Walaupun itu dirawat oleh ibunya sendiri, tapi mereka adalah anak yatim.
mereka memiliki harta dari peninggalan ayahnya. Nah, maka jangan sampai si ibu menyepelekan harta warisan dari apa? Harta warisan dari suaminya itu untuk anak-anak yatim tersebut. Hendaknya betul-betul menjaganya dan berupaya untuk memenuhi billati hiya ahsan sampai mereka balik kemudian diserahkan. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikan takaran serta timbangan dengan adil. Ini jelas dalam menakar dan menimbang seseorang harus jujur, adil, tidak boleh berbuat zalim padanya dengan mengurangi takaran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah ancam dalam satu surat penuh. Surat apa namanya? Apa Salman? Celaan, ancaman untuk orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, dalam surat Al-Mutaffifin Allah katakan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi para mutaffifin, orang-orang yang curang dalam menimbang, tidak jujur. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dimampuinya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Perhatikan setelah perintah untuk adil dalam menimbang, Allah katakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali yang dimampuinya. Kenapa? Di sini isyarat bahwasanya selama seorang dalam menimbang sudah berupaya untuk apa? Untuk adil, untuk jujur. Seandainya ada kekurangan, misalnya kurang 0,00 gram, ini diberi apa? Diberi pemaafan. Karena tentunya dalam menimbang, kawan, dalam menimbang, nah, sesuai dengan kualitas timbangan, detail timbangan, sehingga terkadang ada kurang walaupun sedikit. Nah, karena apa? Timbangannya yang bermasalah, tapi tanpa ada kesengajaan dari si penimbang, maka yang demikian la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidak terkena dosa. Karena bagaimanapun seorang berupaya untuk berbuat adil, nah, untuk mencapai keadilan yang sempurna, tidak akan bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, apabila kalian berucap maka berlaku adillah walaupun itu kepada karib kerabat sendiri. Wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap perjanjian-perjanjian dengan Allah maka tunaikanlah. Tunaikan perjanjian dengan Allah. Nah, secara umumnya adalah peribadatan ini untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan dengannya agar kalian tadzakkur, mengambil pelajaran. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kemudian ditutup rangkaian ayat ini dengan penegasan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Perintah untuk mengikuti semua apa yang telah disebutkan tadi. Dan yang pertamanya apa? Yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah semata dan menjauhi syirik. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan jangankan mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan dengannya agar kalian bertakwa. Nah, dan terkait ayat ini didatangkan athar Ibnu Mas'ud yang insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum bubar, masing-masing setor dengan temannya. Kalau yang sudah selesai setor cepat, yang belum selesai, nah, empat ini menghafal. Besok tidak ada udzur lagi. Yang saya tanya kok tidak bisa, belum bisa, berarti apa? Ada sanksinya. Nah, ya, besok tidak ada udzur. Ketika ditanya suruh setor kok tidak baca. Nah,
Baik. Naktabi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta